Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Mari kita awali kajian kita dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah terus membuka pintu kebaikan bagi kita dan juga memberikan keberkahan dari ilmu dan usia kita. La haula wa la quwwata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع غير محبوب عليه الأول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk surah Al-Ma'un. Surah setelah kemarin kita bahas Quraisy. Sekarang kita masuk surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Surah ini mengingatkan kaum beriman yang rajin menjalankan sholat, tetapi tidak peduli kepada anggota masyarakat yang lemah. Sholat yang dilakukan tidak menyentuh hatinya untuk memperhatikan kaum lemah. Sikap demikian sama dengan mengingkari hari pembalasan. Karena yang meyakini datangnya hari pembalasan tidak akan berbuat demikian. Mereka tidak menghayati penuh sholatnya yang selanjutnya terdidik dan terarahkan. Tapi sibuk berlomba memamerkan harta kekayaannya, kedudukan atau ilmunya. Hatinya tidak tergerak untuk berfirasa dengan yang apa. Peduli kepada yang kekurangan adalah sifat yang harus ada pada seorang mukmin yang rajin sholat. Demikian pesan Rasul dalam suatu hadis. Inti atau pengantar, ya, pengantar dari surah ini yang ditulis oleh ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
apakah yang engkau tahu orang yang mendustakan hari pembalasan? Beberapa terjemahan itu tidak diterjemahkan dengan pembalasan, tetapi mendustakan agama. Jadi Prof. Zaini lebih memilih menerjemahkan yukadzibu biddin itu makna ad-din itu sama dengan yang di Al-Fatihah. Dan di Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin itu penguasa hari pembalasan. Dan kemudian beliau di sini memberikan terjemahan bahwa yukadzibu biddin itu mendustakan hari pembalasan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ini salah satu karakteristik dari orang yang tidak percaya adanya kiamat. Orang yang tidak percaya terhadap pembalasan di akhirat. Orang yang berdusta, dua. Jadi kalau kita maknai ad-din di situ agama, maupun ad-din dalam konteks hari pembalasan, maka kita bisa katakan begini. Orang yang yang agama, yang beragama, tapi berdusta, bohong-bohongan, pseudo agama yang palsu, agama yang semu. Maka karakteristiknya adalah orang itu tidak peduli terhadap anak yatim. Atau dia menghardik, lebih ke arah tidak peduli sampai dengan berat lagi adalah menghardik. Maka Islam itu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap posisi anak yatim. Rasulullah sendiri menjamin bahwa orang yang menanggung hidup anak yatim, menanggung dalam konteks ini tentu tidak harus memelihara sebenarnya. Menanggung itu kita bisa turut serta menanggung kehidupan anak yatim yang sudah dipelihara orang lain. Apakah panti asuhan ataukah orang yang dia masih ikut dengan ibunya, tetapi dia tidak punya apa-apa, sehingga kita support dia, dan seterusnya. Jadi, peduli terhadap anak yatim itu tidak harus ke panti asuhan. Ada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, atau mungkin di tetangga desa kita, di dekat rumah kita, yang karena orang tuanya sudah tidak ada, itu pertumbuhannya berat. Maka Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Yang ketika menyebutkan kahataini itu pasti belum menyebutkan dua angka, dua jarinya, jari tengahnya. Yang kemudian itu dikenal sebagai hadis al-musalsal. Ya, hadis musalsal itu hadis yang cara meriwayatkannya itu sama. Cara Nabi mengatakannya sama, menyampaikan kepada sahabat sama, dan cara nanti sahabat tabiin sampai dengan perawi terakhir itu ketika meriwayatkan hadis itu dengan peragaan yang sama. Itu namanya hadis musalsal. Variasinya bisa macam-macam. Bisa musalsal bi ahwalir ruwati, musalsal bi sifatir ruwati, musalsal bi sifatir riwayati, macam-macam ya. Ada 3 variasi itu. Masing-masing variasi ada musalsal bi ahwalir ruwati al-qauliyah, musalsal bi ahwalir ruwati al-fi'liyah, musalsal bi ahwalir ruwati al-fi'liyah wal qauliyah ma'an. Nah, itu kalau kita belajar ilmu hadis itu ada hadis musalsal yang begitu itu. Nah, salah satu contoh hadis musalsal bi ahwalir ruwati al-fi'liyah itu adalah ana wa kafilul yatimi kahataini. Beliau ketika bersabda itu sambil menunjukkan 2 jarinya. Itu akan terus. Baik.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan bagi orang miskin. Ini bahasa Quran ini mengambil yang minimal. Yahuddu, menganjurkan. Tentu bukan sekedar kita menganjurkan cukup selesai tugasnya. Kalau menganjurkan saja tidak sanggup dilakukan, apalagi dia melaksanakan sendiri. Jadi logikanya atau kiasnya ini pakai kias aulawi. Logika yang dipakai di Quran ini, yang etika ini, wala yahuddu ala ta'amil miskin, itu bukan sekedar dia menganjurkan orang lain kemudian dia tidak melaksanakan. Tetapi yahuddu itu menganjurkan sekaligus dia juga melaksanakan. Menganjurkan memberi makan, tetapi juga sekaligus dia yang melaksanakan tugas itu memberikan. Ini memang logika Quran itu nggak bisa kita pahami. Oh, kalau gitu kita cukup hanya dengan menganjurkan saja sudah gugur kewajiban. Bukan itu. Nah, nanti kita juga akan kena di ayat lain. Ya, kita akan kena apa namanya di ayat lain apa namanya yang taqulu ma la taf'alun itu, ya Allah, kabur maqtan. Kabur maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun, kan ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Bahwa kata yahuddu ala ta'amil miskin ini standar minimal. Standar minimal. Minimal seorang mukmin itu dia harus mendorong dengan berbagai macam cara ya. Ya, kalau dia itu dalam posisi sebagai penguasa atau pemegang kebijakan, dia bisa mendorong dengan secara sistemik. Dia membuat kebijakan. Ini membuat asis UI dulu. Ini saya kira bagian dari yahuddu ala ta'amil miskin. Karena dengan adanya lembaga itu, dia lembaga bisa berperan berkiprah lebih besar dibandingkan secara individual. Dan tidak terstruktur ya. Jadi programnya kalau secara kelembagaan kan pasti programnya lebih tertata dibandingkan kalau tidak ada lembaga lazis. Nah, kemudian kita masing-masing kan beri, nah ingat, kalau enggak ingat. Terusnya ya. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin, ini maknanya kita bisa tentang bukan sekedar mendorong dalam konteks teramah-teramah. Bahkan kamu peduli pada orang miskin, bukan sekedar mendorong itu, tetapi mendorong dengan aksi yang berpengaruh. Dia bertindak yang tindakannya itu inspiratif bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini saya kira beberapa hal yang bisa kita mana. Kita baca penjelasan dari beliau ya. Untuk menggugah kepedulian kepada yang papa, surah ini diawali dengan pertanyaan tentang orang yang mendustakan hari pembalasan. Di saat itu, seseorang hanya dapat ditolong oleh iman dan amal solehnya. Yang mendustakan hari pembalasan akan sangat kecewa karena tidak menyiapkan bekal sewaktu masih hidup dan terkejut ternyata banyak kewajiban yang belum dikerjakan. Di antaranya peduli kaum miskin. Dan ayat selanjutnya menjelaskan ciri yang mendustakan hari pembalasan, yaitu cintanya kepada harta yang berlebihan dan lemahnya iman terhadap janji Allah. Mereka berat berbagi rasa dengan kaum yang papa, baik dengan menyantuni anak yatim dan kaum miskin,
atau dengan sikap peduli yang lain. Oke, jadi ini setidaknya berisi 3 hal ya. Jadi ketika kita ditanya oleh Allah, aro'aital ladzi yukadzibu biddin, itu berarti pertanyaan yang menyadarkan betapa banyak orang yang di dunia ini tindakannya itu mencerminkan ketidakpercayaannya kepada pembalas. Hampir mayoritas. Mayoritas orang yang ada di dunia ini, perilakunya, coba kamu amati. Perilakunya itu mencerminkan ketidakpercayaannya terhadap adanya pembalasan. Bahkan orang yang mengaku Islam sekalipun, itu banyak sekali perilaku-perilaku yang mencerminkan tidak percaya terhadap adanya hari pembalasan. Tadi tanya itu, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Jadi ini pertanyaan yang menggugah rasa sebenarnya. Pertanyaan yang memantik kesadaran kita. Kamu nggak sadar, ya, bahasanya kira-kira gitu. Nggak sadar betapa banyak, atau sadarkah kamu kalau mau ditanya, aro'aita itu kan sebenarnya ara. Ara itu melihat, kan sadar kita bisa mengenai. Aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Sadarkah kamu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Ini diminta untuk bercermin diri. Ini juga tentu ayat ini tidak bermakna supaya kita ini menilai orang lain, sibuk memeriksa orang lain siapa-siapa yang mendustakan agama. Tetapi ayat ini mukhotobnya adalah kita, aro'ait. Jadi yang disentuh kesadarannya itu ya kita dulu. Karena memang agama itu tidak mengajarkan begitu, atau tidak mendorong kita itu sibuk menilai, mengklasifikasi orang lain. Oh, kamu pendusta. Kalaupun ada fakta-fakta di luar diri kita yang menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan yang ditunjuk Quran, itu kembalinya sebagai pembelajaran untuk diri kita. Jadi kalau misalnya ketika kita mengamati situasi sosial, kita menemukan kelompok orang-orang yang mencerminkan tidak percaya terhadap hari pembalasan, jangan-jangan kita, atau setidaknya itu menjadi refleksi supaya kita tidak melakukan itu. Jadi agama itu mendidik diri, bukan sekedar, bukan semata-mata untuk kita mengklasifikasi. Ini bukan kita menilai orang lain. Klasifikasi-klasifikasi yang diberikan dalam agama itu bukan dalam rangka kita jadikan sebagai dasar teori untuk kita menilai, mengklasifikasi orang lain. Tetapi itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Dan lu pernah sampaikannya. Ketika di Quran itu ada klasifikasi kafir, muslim, munafik, itu bukan dalam rangka untuk menilai, menghakimi pihak lain bahwa kamu ini kafir, kamu ini muslim, kamu ini musyrik. Tapi untuk melihat apakah dalam diri kita itu ada kriteria-kriteria yang cocok dengan kriteria diberikan Quran tadi. Kalau iya, ya itu yang kita pupuk terus, alhamdulillah. Jika tidak, maka itu kita harus ubah. Jadi, aro'aital ladzi yukadzibu biddin itu tidak semata-mata bermakna kita mencari orang lain yang mendustakan agama, seakan-akan itu jauh dari diri kita. Oke ya. Fadzalika alladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Hati mereka tidak tergerak untuk meringankan beban kaum miskin, menyantuninya di bidang kesehatan atau pendidikan. Yang terpikir hanya bagaimana menambah kekayaannya sebagai alat utama memuaskan nafsu, padahal ia kaya karena jasa kaum miskin. Kita menjadi berkecukupan
itu tidak bisa dilepaskan dari jasanya orang-orang yang miskin. Ada orang miskin yang mau bekerja, yang dengan kerja itu bisa menjadi teringankan dan seterusnya. Maka prinsip muamalah itu sebenarnya ya harus saling menguntungkan. Kan mungkin kaidah bisnisnya bisa kita katakan begini. Membangun bisnis itu kalau dasarnya itu satu pihak dirugikan, satu pihak diuntungkan, pasti akan gagal. Kita membangun bisnis itu harus kedua belah pihak itu diuntungkan. Sama-sama diuntungkan. Penjualnya diuntungkan, pembelinya juga diuntungkan. Kalau prinsip dasarnya itu yang dipegang, kan antarodin ya. Maka konsep dasar bisnis itu berhasil. Konsepnya saling menguntungkan. Dan coba Anda amati, bisnis-bisnis yang berhasil, itu rata-rata pasti kedua belah pihak itu diuntung. Kan dia melihat bagaimana kebutuhan dari pelanggan, kemudian diberikan servis lebih, dan seterusnya. Itu kan keuntungannya. Jadi kalau pihak penjual maupun pihak pembeli sama-sama diuntungkan, ya, itu konsep muamalah itu tidak boleh ada pihak yang dizalimi. Ini bertentangan dengan sunatullah. Kalau ada satu pihak yang dizalimi, misalnya kita mengambil keuntungan terlalu besar, sehingga konsumen merasa di bahasa Jawanya dituduk, gitu. Itu nggak akan bertahan lama. Nggak akan bertahan lama. Dan celakanya konsep dagang begitu itu rata-rata dilakukan oleh orang-orang, kalau di Jawa ini ya, kalau orang-orang yang Cina, orang Padang, itu rata-rata konsep dagangnya mereka mengambil untung sedikit tapi laku banyak. Tapi kalau orang Jawa itu kadang untung banyak, lakunya sedikit. Jadi itu yang secara intinya, kalau ada pihak yang merasa dirugikan dengan transaksi itu pasti akan gagal. Maka konsep muamalah antara yang miskin dan kaya itu juga saling menguntungkan. Yang kaya diuntungkan adanya orang miskin, yang miskin juga diuntungkan karena adanya orang kaya yang berbagi kepadanya. Terusnya. Adanya perbedaan sosial dalam masyarakat, suatu keniscayaan yang harus dihadapi masyarakat sebagai kesatuan, zakat dan sedekah atau ketentuan Islam yang mengharuskan seseorang mengeluarkan hartanya adalah untuk menutup kesenjangan masyarakat itu. Jadi kesenjangan sosial itu sunatullah. Kan di ayat lain kita temukan ya, Allah itu bisa membuat satu umat itu satu warna. Tetapi nggak ada dinamika nanti. Semua orang kok kaya semua. Semua orang kok miskin semua. Ya nggak ada dinamika. Karena di situ ada perlombaan, ada ujian. Fastabiqul khairat. Jadi buat begitu. Memang begitu. Maka tugas kita itu memacu diri untuk terus berlomba. Supaya kita ini bisa menjadi yang memberi, bukan yang menerima. Sangat jelas bahwa kesenjangan itu harus menjadi garapan masyarakat muslim. Di sana mereka bertemu dan bekerja sama. Di sana dibina semangat gotong royong dan timbang rasa. Tugas sosial ini disebut fardu kifayah. Yang setiap muslim terkait dengannya. Menyantuni, ya memang kita membentuk semacam lembaga zakatnya. Ya itu ya bagian dari fardu kifayah. Ada orang miskin yang nggak tertolong, itu kalau sampai dia meninggal karena tidak tertolong kan satu orang itu bisa dosa semua itu. Tertolong karena kemiskinan. Dengan mengembangkan kepedulian kepada kaum du'afa, selain mengurangi tajamnya perbedaan, juga akan mempererat solidaritas dan memperkuat rasa peduli kepada sesama. Seseorang tidak lengkap imannya
sampai ia mencintai orang lain sebagaimana ia cinta kepada dirinya. Demikian petunjuk Rasul. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Ini penjelasan Prof. Zeni ayat 1 sampai dengan 3 dari surah Al-Ma'un. Intinya sebagaimana kita sampaikan tadi awal, bagaimana merasakan, bukan hakimi pihak lain, siapa-siapa yang mendustakan atau tindakannya itu mencerminkan tidak percayaannya terhadap hari pembalasan. Ya, saya kira itu dulu yang kita bahas di pagi ini. Mudah-mudahan ada faedahnya dan manfaatnya. Terima kasih kepada santri yang sudah bergabung di rumah masing-masing. Semoga tetap sehat dan mempunyai ilmu yang barokah. Mari kita cukupkan, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.